warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami CGP Angkatan 11 Kabupaten Jepara akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 Coaching dalam supervisi akademik. Dalam pelaksanaan coaching ini terdiri dari observer, coach, dan coachee. Bersama saya, Nike Diana Ratnawati dari SD Negeri 1 Buju, serta rekan saya Nevi Feriana dari TK Sukabakti Tunahan Kering. Dan rekan saya yang satunya, saya Sri Widya Siningsih dari SD Negeri 3 Kancilan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Wid. Waalaikumsalam Bu Nike. Bagaimana kabar Bu Wid hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Bu Nike gimana kabarnya hari ini juga? Alhamdulillah baik juga Bu. Bu Wid hari ini mau melaksanakan coaching ya? Iya Bu. Sebelum melaksanakan coaching, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan kepada Bu Wid. Pertama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Pada coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee, dan juga bagaimana coachee tersebut merespon apa yang ditanyakan oleh coach Bu Wid. Jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya yaitu kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Bu Wid sebagai coach, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching yang akan Bu Wid lakukan? Terima kasih Bu atas pertanyaannya. Kompetensi yang ingin saya capai, yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama dengan presensi Bu, yang pertama, terus yang kedua itu mendengarkan aktif, dan yang ketiga dan yang terakhir yaitu dengan memberikan pertanyaan yang berbobot tentunya Bu. Iya Bu, berarti ada 3 kompetensi ya Bu. Iya. Kemudian pertanyaan yang kedua, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik dalam kegiatan coaching ini? Ya, kompetensi yang spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama ada mendengarkan secara aktif Bu. Dan yang kedua, saya ingin memberikan pertanyaan yang berbobot tentunya. Kemudian tentunya ada indikator untuk mencapai kompetensi yang akan Ibu kembangkan itu. Indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini? Ya, saya di sini kan sebagai coach ya Bu. Saya ingin coachee menemukan solusi dari permasalahan yang dialami dan menemukan solusi-solusinya dalam pemecahan permasalahan yang dihadapinya. Oh ya Bu, saya kira untuk praobservasi cukup sampai di sini. Silahkan Ibu melakukan coaching terhadap coachee, semoga berjalan dengan lancar. Amin, terima kasih Bu Nike. Sama-sama. Assalamualaikum Bu Nevi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bu Nevi hari ini? Alhamdulillah Bu, baik. Bagaimana dengan Bu kabarnya? Alhamdulillah sehat Bu. Nah, saya lihat ini Bu Nevi dari tadi kok kelihatan agak gelisah ini. Iya Bu.
ada yang bisa saya bantu Bu Nevi? Jika Buit mempunyai waktu sebentar, bolehkah kita berbincang-bincang, Bu? Tentu saja boleh Bu Nevi. Kebetulan saya ini ada waktu untuk berbincang-bincang dengan Bu Nevi. Nah, Bu Nevi, saya mau tanya. Iya, Bu. Kita nanti kan melakukan percakapan ya Bu ya. Nah, apa yang Ibu Nevi harapkan dari percakapan hari ini? Dari percakapan yang nanti akan kita lakukan ini Bu Nevi. Ini Buit, dari percakapan kita ini nantinya yang saya inginkan itu saya menemukan solusi dari permasalahan saya. Nah, mungkin setelah nanti saya bercerita dengan Buit, saya berbincang-bincang dengan Buit, saya bisa memperoleh gambaran bagaimana nanti saya melakukan atau solusi dari permasalahan saya, seperti itu. Gitu ya Bu. Memangnya Bu Nevi ini punya permasalahan apa ini Bu? Jadi begini Buit, saya itu kan mempunyai murid, ya kan? Salah satu murid saya itu tidak begitu suka Bu dengan pelajaran saya, dengan kegiatan saya itu. Dia itu tidak begitu suka, tidak begitu bersemangat, tidak seperti murid-murid lainnya. Dan saat saya memberikan kegiatan itu dia tidak begitu semangat Bu. Nah, di situ itu membuat saya menjadi agak kepikiran Bu, agak pusing. Kenapa kok murid ini tuh tidak seperti temannya, tidak bersemangat pada saat kegiatan pembelajaran saya, seperti itu. Baik. Tadi Bu Nevi bilang ada murid ya Bu ya, murid yang kurang bersemangat dalam belajar pada waktu pelajarannya Bu Nevi, seperti itu ya Bu. Dan dia juga jarang mengerjakan tugas yang Ibu berikan tentunya. Nah, apakah Ibu ini sudah menelusuri atau sudah mencari penyebabnya dari masalah itu Bu? Sudah Bu, saya itu sudah mencoba mencari apa penyebabnya kok murid ini tidak begitu semangat dengan pembelajaran saya, terus dia tidak mau menyelesaikan kegiatan yang saya berikan. Itu saya sudah mencoba mencarinya Bu. Nah, di situ tuh saya memanggil anak tersebut, saya mencoba menanyakan kenapa dia tidak suka dengan pembelajaran saya, seperti itu. Lalu dari pengamatan yang Bu Nevi lakukan ini, mengapa Bu? Kok dia masih tidak menyukai seperti itu Bu? Begini Bu, jadi setelah anak itu saya panggil, saya tanya kepada anaknya langsung mengapa dia tidak begitu suka dengan pembelajaran saya itu. Katanya itu dia itu tidak suka itu karena bercerita itu terlalu panjang Bu. Jadi menurut dia itu mungkin tidak menarik dan dia itu tidak suka kalau pembelajaran bercerita yang terlalu panjang. Mungkin seperti itu. Seperti itu. Nah, gini Bu Nevi, Bu Nevi tadi kan sudah menceritakan ya dari awal tadi. Nah, dari permasalahan Bu Nevi itu kira-kira seperti apa kondisi ideal yang Ibu Nevi harapkan pada murid tersebut Bu? Begini Bu, saya itu berharap murid yang tadinya tidak begitu suka dengan pembelajaran saya itu dia bisa mengikuti pelajaran saya seperti teman-temannya Bu. Dia semangat, aktif dan mau
menyelesaikan pembelajaran saya dengan maksimal. Seperti itu Bu yang saya katakan. Kalau begitu, apakah ada yang bisa Ibu Nevi lakukan supaya anak tersebut mau aktif mengikuti pelajaran Ibu Nevi, ya kan? Mau kesadaran dia untuk melakukan keinginan dia untuk mengikuti pelajarannya Bu Nevi, bagaimana meningkatkan motivasi anak tersebut? Gini ya Bu ya, berdasarkan pengamatan saya pada anak tadi yang tidak begitu mau aktif, tidak begitu suka ya Bu dengan pembelajaran saya itu, mungkin saya itu kurang menerapkan metode pembelajaran dengan baik Bu. Mungkin seperti itu. Nah, sehingga anak itu kan tidak bersemangat ya Bu untuk mengikuti pembelajaran saya karena ya mungkin tadi pembelajaran saya itu kurang baik ya, metodenya kurang baik seperti itu. Nah, jadi mungkin hal yang akan saya lakukan itu menerapkan metode yang sesuai dengan kebutuhan murid Bu. Nah, misalnya itu saya memperbanyak ice breaking karena mungkin di sela-sela anak itu kan jenuh, kalau ada ice breakingnya kan mungkin anak akan lebih bersemangat ya Bu ya. Nah, terus mungkin saya juga akan memberikan metode pembelajaran yang baik. Terus saya juga akan memberikan media pembelajaran yang menarik sesuai dengan minat anak. Terus apa ya Bu ya kira-kira? Mungkin dengan begitu ya Bu, mungkin saya rasa itu sudah ya Bu, kalau rencana seperti itu mungkin saya rasa anak itu nantinya akan bersemangat ya Bu kalau saya menggunakan rencana seperti itu. Sepertinya rencana Bu Nevi ini bagus sekali. Bu Nevi sudah mau menerapkan metode pembelajaran menggunakan media pembelajaran yang menarik, ya kan? Sudah mau menggunakan ice breaking untuk menambah semangat anak untuk belajar. Apakah kira-kira dari metode itu pernah berhasil Ibu Nevi lakukan di dalam kelas? Ada Bu, gini. Saya tuh pernah juga melakukan metode itu, yaitu saya tuh membuat media pembelajaran yang menarik, terus seperti saya menyajikan video Bu. Nah, pada pembelajaran itu saya menyajikan video kepada anak-anak. Nah, dengan mengelompokkan anak-anak, di situ anak akan melihat videonya. Terus kemudian saya juga membuat media pembelajaran dengan mengelompokkan anak-anak itu sesuai dengan minat mereka. Dia bisa memilih pembelajaran yang dia minati. Terus saya juga memberikan ice breaking Bu di sela-sela kegiatan pembelajaran itu, yaitu agar anak-anak itu tidak jenuh. Tapi memang saat saya memberikan ice breaking, anak-anak itu semangat Bu. Setelah ice breaking dia semangat lagi untuk melanjutkan kegiatan pembelajarannya. Nah, dari situ itu anak-anak memang lebih antusias Bu. Dia lebih bersemangat ketika saya memberikan video, dia juga sangat antusias mendengarkan, terus memperhatikan. Nah, dari bercerita yang panjang itu kan dia tidak begitu semangat ya Bu. Jadi kalau saat saya menyajikan video itu dia memang lebih bersemangat. Nah, jadi saat saya menggunakan metode-metode itu seperti menyajikan video, terus memberikan pembelajaran yang menarik dengan metode-metode yang menarik, itu semua anak-anak itu aktif Bu, ikut aktif dalam kegiatan, terus dia juga bersemangat seperti itu. Luar biasa sekali. Bu Nevi tadi sudah mau menampilkan video pembelajaran yang menarik, menggunakan ice breaking dan media pembelajaran yang menarik. Ya, tidak monoton ceramah seperti itu ya Bu ya.
Jadi motivasi anak itu terbangun seperti itu ya Bu. Nah, jika di rating dari angka 1 sampai angka 10 itu, menurut Bu Nevi sendiri, ini berapa besar tingkat keberhasilan dengan menggunakan metode tersebut dapat menarik minat murid itu Bu? Kalau gini Bu, kalau saya amati itu saya berikan peringkat sekitar mungkin antara 8 sampai 9 ya Bu. Kalau saya amati itu seperti itu, antara 8 sampai 9. Baik Bu Nevi. Selanjutnya, apa saja rencana selanjutnya yang Ibu Nevi lakukan dan bagaimana langkah-langkah yang akan Bu Nevi ambil selanjutnya supaya bisa meningkatkan peringkat tersebut Bu? Gini Bu, jadi yang akan saya lakukan itu menerapkan metode pembelajaran yang tadi sudah saya katakan pada Bu Wit, seperti memberikan speaking, terus memberikan metode pembelajaran yang menarik sesuai dengan kebutuhan murid. Terus juga saya akan memberikan pembelajaran yang efektif, yang menarik seperti itu Bu. Nah, mungkin kalau saya menggunakan metode-metode tadi, serta saya juga akan mengupdate informasi ya Bu Wit ya, terkait cara mengajar itu yang berpihak pada murid itu bagaimana agar tujuan yang saya harapkan itu tercapai, yang awalnya tadi anak tidak semangat, anak tidak aktif, terus membuat dia menjadi semangat, aktif. Itu saya akan mengupdate informasi Bu tentang mengajar yang berpihak pada murid, yang sesuai dengan tujuan pembelajaran yang baik. Nah, dari segi murid maupun dari segi saya sebagai pendidik, seperti itu. Jadi Bu Nevi sudah melakukan pembelajaran yang bervariasi gitu ya Bu ya, tidak monoton gitu ya, tidak hanya sekedar ceramah. Terus Bu Nevi juga akan mengupdate pengetahuan tentang bagaimana pembelajaran yang berpihak pada murid, seperti itu ya Bu. Baik. Nah, kira-kira Bu, siapa sih yang bisa membantu Bu Nevi, atau Bu Nevi perlu bantuan siapa dalam menyusun maupun melaksanakan rencana yang Ibu Nevi sudah buat tersebut? Gini Bu, mungkin kira-kira saya ya harus ya Bu, memang tidak kira-kira ya, saya harus berkoordinasi ya Bu, atau menyusun rencana kepada kepala sekolah. Itu tentunya yang utama ya Bu ya, dengan kegiatan saya itu mungkin saya akan menyusun rencana dengan kepala sekolah, terus kepada rekan sejawat. Nah, dan tentunya saya juga akan mengkomunikasikannya dengan wali murid Bu, dengan orang tua murid, seperti itu. Jadi ini Bu Nevi sudah melakukan kolaborasi ya Bu ya, antara kepala sekolah, teman sejawat, dan wali murid tentunya ya Bu ya. Nah, kira-kira membutuhkan waktu berapa lama Bu Nevi ini untuk melakukan kegiatan tersebut? Sepertinya saya tidak membutuhkan waktu yang lama Bu. Hal ini itu akan segera saya terapkan. Saya tidak ingin menunda-nunda gitu Bu. Nah, saya itu ingin segera menerapkan metode tadi, rencana-rencana saya tadi Bu, tidak ingin menunda-nundanya, tapi pencapaiannya mungkin tidak
instan ya Bu, tidak secara langsung butuh waktu untuk pencapaiannya. Karena sesuatu itu kan tidak ada yang instan Bu, butuh proses, tentunya seperti itu Bu. Iya, semuanya butuh proses ya Bu ya, tidak seperti mie instan. Mie instan kan juga perlu dimasak terlebih dahulu ya Bu ya. Nah, komitmen sekarang Bu, komitmen apa yang akan Bu Nevi lakukan agar rencana tersebut bisa berjalan dengan baik? Tentunya komitmen saya itu saya harus konsisten Bu, itu yang pertama. Saya harus konsisten secara terus-menerus ya Bu. Terus kemudian yaitu saya akan belajar dengan mengupdate segala informasi tadi tentang pembelajaran yang berpihak pada murid. Terus kemudian saya juga akan berkolaborasi dengan rekan sejawat, terus berbagi praktek baik ya Bu, juga dengan guru-guru hebat. Terus saya juga akan berkoordinasi tadi ya Bu dengan para sekolah. Terus kemudian berbagi praktik baik itu kan tidak hanya dengan satu sekolah ya Bu, mungkin bisa saya lakukan di luar sekolah dengan guru-guru hebat untuk meningkatkan kompetensi diri saya gitu Bu. Ya, tadi Bu Nevi ini sudah berusaha untuk konsisten gitu ya Bu ya. Terus juga mengupdate diri tentunya ya kan Bu. Terus melakukan kolaborasi dengan teman sejawat, bahkan dengan teman-teman yang berada di luar sekolahnya Bu Nevi. Ya Bu, seperti itu. Baik Bu Nevi. Nah, adakah dukungan dari pihak lain Bu yang mungkin Bu Nevi butuhkan? Tentunya itu Bu, di sekolah saya itu saya membutuhkan dukungan sarana prasarana ya Bu. Itu tentunya yang utama, karena tadi kan saya menggunakan menyajikan video ya, tentunya ada prasarana yang saya butuhkan. Terus kemudian dukungan moral itu saya juga butuhkan Bu. Terus itu semuanya saya butuhkan dan saya dapatkan dari baik kepala sekolah maupun rekan sejawat. Tadi Bu Nevi memerlukan dukungan dari luar ya Bu ya, untuk mempersiapkan sarana dan prasarana, karena tadi Bu Nevi ingin menampilkan video pembelajaran ya Bu ya. Baik Bu Nevi, semoga rencana yang Bu Nevi susun ini, yang Bu Nevi laksanakan, bisa berjalan dengan lancar, dengan baik, dan dapat menumbuhkan minat belajar siswa yang lebih baik lagi. Amin Bu, mudah-mudahan nanti setelah saya melaksanakan rencana-rencana tadi berhasil ya Bu, sesuai dengan harapan saya. Nah, sekarang Bu, tadi Bu Nevi kan sudah melaksanakan ya kegiatan yang Ibu rencanakan tadi. Sekarang perasaan Bu Nevi sekarang bagaimana setelah melakukan rencana-rencana tersebut? Ini Bu, Masya Allah rasanya itu luar biasa Bu. Saya itu setelah berbincang-bincang dengan duit tentang masalah-masalah saya, terus apa yang bisa saya lakukan, itu saya merasa senang, saya merasa lega, karena saya merasa telah menemukan Bu solusi dari permasalahan saya tadi setelah saya berbincang-bincang dengan duit ini. Syukur, alhamdulillah Bu Nevi sudah merasa lega, tidak seperti tadi. Nah, apakah ada hal lain yang mungkin Bu Nevi ingin sampaikan lagi Bu? Terima kasih Bu, saya rasa sudah cukup. Saya sudah terima kasih karena Bu sudah
meluangkan waktunya untuk mendengarkan cerita saya sampai mendapatkan solusinya, Bu. Ya, saya juga merasa senang Bu Nevi, saya bisa mendengarkan cerita Bu Nevi tentang masalah Bu Nevi yang hadapi selama mengajar Ibu ya. Dan semoga ini kita bisa terus saling berbagi ya Bu ya. Dan nanti mungkin kalau Bu Nevi ada permasalahan lagi, kita bisa sharing-sharing lagi, bisa melakukan percakapan lagi. Dan nanti setelah pertemuan ini, nanti bisa mengabari saya lagi ya Bu ya. Ya, pasti Bu. Nanti setelah saya melaksanakan rencana-rencana tadi, saya akan bercerita dengan Bu lagi bagaimana hasilnya dari rencana yang sudah saya bincangkan dengan Bu. Sukses selalu Bu Nevi, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Bu Wit, kucing sudah berjalan dengan lancar. Tadi saya mengamati perbincangannya sangat seru sekali. Bagaimana perasaan Bu Wit setelah melakukan kucing dengan Bu Nevi tadi? Perasaan saya merasa senang Bu, sudah bisa membantu Bu Nevi untuk memecahkan masalahnya, dan Bu Nevi juga sudah mendapatkan solusi dari permasalahan tersebut. Ya. Baik Bu Wit, di sini saya meminta waktu Bu Wit sebentar untuk melakukan pasca observasi. Di sini nanti ada beberapa pertanyaan ya Bu Wit. Pertama, dari pelaksanaan kucing tadi, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat kucing terkait dengan indikator ketercapaian yang sudah Bu Wit inginkan di pra observasi tadi sebelumnya? Iya, indikator ketercapaian yang saya inginkan ini di saat saya melakukan kucing tadi ya Bu ya. Ini saya sudah melakukan kucing dengan alur tirta. Saya sudah menanyakan tujuan, saya sudah mengetahui mengidentifikasi, terus saya merencana aksi dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali lagi kucing untuk menceritakan permasalahan dan dapat menemukan solusi-solusi dari permasalahan tersebut. Ya, tadi menurut catatan saya ketika mengamati proses kucing yang dilakukan oleh Bu Wit, saya sebagai observer tadi melihat proses kucing antara Bu Wit dan Bu Nevi itu sudah berjalan dengan baik, dan juga proses alurnya juga sudah sesuai dengan alur kita, serta Bu Wit sebagai kunci itu berusaha menggali dan memberi pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Bu Nevi, sehingga Bu Nevi itu bisa merespon dan menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Pada kucing tadi sudah juga dilaksanakan prinsip-prinsip kucing, sehingga pelaksanaan kucing dapat berjalan dengan baik tadi saya lihat. Selanjutnya ya Bu, di sini saya akan memberikan pertanyaan terakhir. Kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil kucing yang Bu Wit lakukan tadi? Iya, kompetensi yang ingin saya lakukan selanjutnya yaitu dengan cara saya lebih memahami lagi proses tirta, sehingga saya ingin nanti dapat melakukan kucing lebih baik lagi, seperti itu. Ya, Bu. Saya yakin Bu Wit mampu lebih baik lagi. Semoga kedepannya kita bisa melakukan kucing lebih baik lagi. Saya kira
Cukup ya Bu observasi kali ini, semoga bermanfaat bagi kita juga, tentunya bagi Puji tadi, Bu Nevi dan jenengan sebagai coach. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.